Halo Sobat-Sobat semua, selamat datang kembali di HMKM Podcast episode 2 part 2. Gimana nih part 1 kemarin, seru kan? Tapi kayaknya kemarin masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab gak sih sama Kak Uti? Jadi mungkin di sini gue mau nanya lagi kali ya ke Kak Uti ini. Kalau kemarin tuh seru banget ya pembahasannya gitu kan, udah banyak banget yang kita bahas mengenai perkuliahan di Kesmas ini gitu. Oke, pada waktu part 1 kemarin itu gue nanya nih, kayak di Kesmas tuh ada nggak sih praktek gitu, dan Kak Uti udah belum kayak praktek itu, dan mungkin ceritain kali ya sedikit sharing-sharing nih mengenai praktek yang udah dijalani sama Kak Uti. Oke Kak Ratu, jadi kalau misalkan tentang praktik ya, nah kalau praktik di Kesmas UPN Veteran Jakarta ini lebih ke mengimplementasikan ilmu yang udah kita dapetin nih dari dosen-dosen. Misalnya, kalau aku alamin di semester 4 kemarin itu di mata kuliah manajemen bencana atau yang bisa kita panggil dengan Manben, dan juga ada perencanaan dan evaluasi kesehatan atau yang bisa kita sebut dengan PEK. Jadi kalau misalnya di semester 4 kemarin ini praktik Manbennya itu buat video ya Kak Ratu dan Sobat Sekut semua, buat video tentang mitigasi bencana. Nah itu seru banget, dilaksananya tuh offline dan beda-beda tempat, ada yang di kosan adegannya, ada yang di kuliah, ada yang di kelas juga, pokoknya seru banget deh. Terus juga kalau misalkan praktik PEK itu lebih ke penyuluhan. Nah penyuluhannya ini kemarin sasarannya itu anak-anak ya Sobat Sekut semua, tapi gak cuma anak-anak loh sebenarnya, bisa juga dari lansia atau masyarakat yang lainnya. Selain itu juga, tapi kalau misalkan anak-anak itu yang aku rasain ya, tantangannya itu lebih menegangkan gitu. Kenapa sih menegangkan? Karena kalau anak-anak ini pembawaan materinya itu kita harus bawa secara interaktif, dan juga materinya itu nggak boleh membosankan. Berarti praktek selama di Kesmas yang udah Kak Uti terapin ini tadi ada Manben ya, manajemen bencana, ada bikin video gitu kan, pasti seru banget ya sih bikin video. Terus juga tadi ada turlap ya, atau turun lapangan langsung gitu, promosi kesehatan ke anak-anak, dan katanya kata Kak Uti tadi agak challenging gitu ya, karena kan emang anak-anak tuh nggak bisa ditebak gitu ya emosinya gitu kan, emang dari kita harus sabar gitu. Dan mungkin juga tadi pembelajaran juga kali ya buat sobat-sobat semua yang dengerin nih, kalau misalkan emang sasaran kita untuk promosi kesehatan itu anak-anak, pastikan kita harus diperhatiin ya sama media interaktifnya gitu, karena kan pasti anak-anak bosan gak sih buat dengerin materi doang gitu tanpa adanya praktek gitu kan. Terus juga bahasa yang digunain tuh harus sesuai gitu ya, nggak boleh ketinggian, itu kan sasaran kita anak-anak. Terus juga kata Kak Uti tadi tuh, kalau sasarannya nggak hanya anak-anak kan, tergantung topik yang akan kita bawakan, bisa jadi lansia kan, bisa jadi misalkan ibu-ibu, ibu hamil gitu kan. Nah, tadi Kak Uti udah sharing nih kayak prakteknya yang selama ini pernah dijalanin gitu kan. Dan tadi udah sharing-sharing kalau misalkan Kak Uti sama Kak Isma ini kayaknya enjoy banget di Kesmas gitu ya. Udah kayak Kesmas tuh udah jadi bagian dari diri gak sih gitu. Nah tapi pasti ada aja gak sih kayak struggle gitu loh, kayak hambatan gitu loh di tengah jalan gitu, atau mungkin sekarang lagi ngalamin gitu. Nah gimana sih tips survive gitu selama menghadapi kendala-kendala itu? Mungkin dari Kak Ismaya dulu kali ya. Oke Kak Ratu, mungkin untuk hambatannya itu paling kayak hambatan mengenai pertemanan, time management, terus juga pembagian waktu kita ngerjain tugas itu kayak gimana kan ya Kak. Nah menurut aku sih ya Kak, dari pengalaman aku sendiri nih Kak, untuk pertemanan itu aku memanfaatkan banget nih masa-masa ospek, terutama yang kita dibagi-bagi tuh kelompoknya jadi beberapa anggota itu buat memperkenalkan diri dan lebih deket gitu ke teman-teman satu angkatan kita yang sebenarnya tuh bukan satu jurusan aja, bukan dari Kesmas aja, karena kan ospek itu juga ada yang dari universitas, ada yang dari fakultas ya Kak. Jadi ospek ini aku gunain
untuk buat kenalan gitu sama sebanyak-banyaknya teman supaya nanti pas kita survive pas di kehidupan perkuliahan yang kita jalanin tuh ada gitu temennya Kak, dan juga nggak canggung banget lah istilahnya, meskipun obrolannya itu ya formal-formal banget kali ya, karena pas awal-awal ospek aku cuma bahas mengenai tugas-tugas ospeknya aja, cuma nanya-nanya aja soal tugas ospek, tapi kan ya kita udah membangun relasi gitu, tahap awal lah ceritanya untuk bangun relasi dan ngobrol-ngobrol. Jadinya mungkin nanti di kedepannya kalau misalkan kita udah masuk nih ke kehidupan kuliah yang beneran, yang udah dibagi-bagi kelasnya, terus udah harus ngerjain kerja kelompok ini itu, jadi nggak canggung lagi gitu Kak. Terus untuk time management atau gimana sih Kak cara ngatur waktunya supaya kita tuh bisa gitu ngerjain tugas organisasi, terus juga bisa tetap liburan, bisa healing gitu Kak. Nah kalau aku sendiri, pertama-tama aku tuh sadar kan kalau karakteristik orang tuh pasti beda-beda gitu Kak. Ada yang ngerjain tugas emang dia bisanya kalau udah mepet gitu baru ada idenya. Terus ada yang ngerjain tugas emang pengennya buru-buru selesai gitu Kak. Nah kalau menurut aku adalah kita tuh kenalin diri kita sendiri dulu nih Kak. Jam-jam efektifnya kita kerja tuh kayak gimana dan gimana gitu cara kerja kita dalam mengerjakan tugasnya itu cepet kah, lama kah. Kalau lama ya berarti kita harus bisa ngatur waktu gitu dikerjain sebelum deadline-nya, jauh-jauh sebelum deadline-nya. Kalau menurut aku gitu sih Kak, jadi yang paling penting adalah kita sadarin diri kita sendiri dulu gitu. Gimana ya aku tuh ngerjainnya, orang itu kayak gimana ya, supaya ya nggak keteteran sendiri dan tetap enjoy gitu, nggak ada stres, nggak ada yang pusing sampai nangis gitu Kak. Kalau dari aku gitu sih Kak. Berarti tips survive dari Kak Ismaya adalah yang pertama bangun pertemanan ya, dimulai dari mungkin untuk sobat suku semuanya yang baru masuk Kesmas nanti PKKMB gitu harus beraniin diri kali ya buat ngobrol-ngobrol gitu, buat membangun relasi sama teman-temannya yang lain gitu kan. Terus juga kenalin diri sendiri ya, dan juga mungkin bahasa gaulnya jangan FOMO kali ya, jangan jangan lihat orang lain tuh kayaknya kok dia udah kayak gini ya gitu, sedangkan gue masih kayak gini gitu. Nggak apa-apa ya, semua itu pasti ada prosesnya gitu, semua itu progres kecil apapun tetap progres gitu kan, akan menghasilkan sesuatu yang besar nantinya. Tadi ada tips survive di Kesmas UPN VJ ala Kak Ismaya. Kalau misalkan ala Kak Uti gimana nih? Oke Kak Ratu, wah mantep banget ya tips survive dari Kak Ismaya ini. Kalau dari tips aku ya Sobat Sekut semua dalam pertemanan nih, coba mungkin Sobat Sekut ini harus pintar-pintar ya dalam mencari teman yang bisa berprogres bareng. Karena yang aku rasain nih selama semester 4 ini, pertemanan ini berpengaruh banget loh selama perkuliahan. Misalnya ada info terkait volunteer. Nah nanti bisa nih di-share ke teman-teman Sobat Sekut buat ikut join juga ya. Karena benefitnya itu selain untuk mengisi CV juga dapat meningkatkan relasi dan juga soft skill. Kalau misalkan ditanya tentang time management nih Sobat Sekut, kalau tips dari aku, biasanya kalau aku tuh nerapin selama perkuliahan ini dengan prioritas dan juga harus kita susun nih berdasarkan skala prioritas juga ya Sobat Sekut. Misalnya ada 2 kegiatan, antara misalkan tugas kuliah sama tugas rapat, misalkan ada rapat dadakan. Nah kita harus milih nih di antara 2 itu, mana sih tugas atau kegiatan yang dikumpulin lebih dulu. Nah ternyata tugas kuliah ini lebih penting dan lebih ngumpulinnya itu lebih duluan gitu Sobat Sekut. Nah jadi kita harus prioritasin dulu tugas kuliahnya dibandingkan rapat. Nah itu harus pintar-pintar Sobat Sekut ya untuk time management. Selain itu ada di organisasi. Alhamdulillah aku ikut 2 organisasi, jadi lumayan hektik ya Sobat Sekut. Nah gimana sih cara aku dalam memanajemen waktu di organisasi ini? Jadi kalau misalkan di organisasi ini, intinya Sobat Sekut jangan hanya ingin dilihat keren aja, atau jangan pengen dilihat sebagai
wah famous ya, dipandang sebagai anak organisasi gitu. Nah itu harus dihindari ya Sobat Sekut semua. Intinya kalau misalkan kita ikut organisasi, kita harus ingat tujuan kita itu apa untuk ikut organisasi. Misal untuk meningkatkan public speaking, untuk meningkatkan relasi. Nah kita harus ingat nih tujuan awal kita untuk organisasi. Dan tadi izin nambahin juga untuk tips dari Kak Ismaya, kita nggak boleh ikut-ikutan teman untuk ikut kegiatan gitu, misalkan ikut kegiatan organisasi atau kepanitiaan. Kita harus menyesuaikan dari diri pribadi masing-masing. Gak kalah keren ya tips survive ala Kak Uti sama ya tadi mengenai pertemanan gitu. Jadi pertemanan ini penting banget ya gitu. Harus pinter-pinter milih teman yang baik gitu, yang bisa membawa kita ke arah kebaikan gitu, biar kita makin semangat gitu ya belajarnya gitu. Terus juga tadi ada harus bikin list prioritas nih. Jadi jangan sampai kayak yang seharusnya tuh dikerjain duluan malah jadi belakangan gara-gara nggak ada list prioritas itu kali ya. Jadi biar time manajemennya tuh bagus gitu. Terus tadi kata Kak Uti, kalau misalkan Sobat Sekut semua nih yang udah di organisasi atau yang mau nih masuk organisasi harus tahu nih tujuan untuk masuk organisasi tuh dari awal tuh apa gitu. Jadi jangan cuma keren-kerenan doang dan jangan ikut-ikutan teman ya. Karena Karena kan kalau ikut-ikutan teman ya itu kan kemauan teman gak sih, bukan kemauan kita gitu kan. Jadi takutnya kita tuh malah berhenti di tengah jalan karena emang itu nggak sesuai minat kita gitu. Oke, dari tadi tuh gue ngomong mahasiswa baru gitu kan. Dan mungkin ada mahasiswa baru Kesmas UPN VJ nih yang denger podcast ini. Jadi gue pengen nih, ada nggak sih harapan nih dari Kak Uti dan Kak Ismaya buat mahasiswa baru Kesmas UPN VJ nih, dan juga sama Kesmas UPN VJ-nya sendiri nih. Harapannya tuh apa? Mungkin dari Kak Uti dulu. Oke Kak Ratu, kalau ditanya harapan ya, pasti harapan aku banyak ya untuk maba dan juga untuk Kesmas ke depannya. Kalau misalkan ditanya nih Kak Ratu mengenai maba ya, nah semoga mahasiswa baru ini betah ya di Kesmas UPN VJ, terus juga bisa membedakan antara pelajar dan juga mahasiswa nih, karena kan dari SMA terus ke kuliah ya Sobat Sekut. Nah itu harus dibedain ya, karena mahasiswa ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar nih Sobat Sekut. Selain itu harus mengutamakan akademik, dan kita juga harus memilih teman yang bisa untuk kita ajak berprogres gitu ya Sobat Sekut semua. Kalau misalkan ditanya harapan aku untuk Kesmas ya, nah semoga Sobat Sekut semua nih sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat harus dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mampu untuk menciptakan SDM yang unggul dan juga berkualitas nantinya. Tuh bener ya kata Kak Uti tadi kan juga udah ada testimoninya ya kayaknya dari awal sampai akhir gitu kan, dari Kak Uti dan juga Kak Ismaya nih mengenai Kesmas di UPN VJ. Jadi buat Sobat Sekut semua yang baru masuk Kesmas UPN VJ nih, betah-betah ya semoga, karena pokoknya seru banget lah ya gitu. Terus juga harapan buat Kesmas semoga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu ya, lebih luas lagi gitu. Semoga menghasilkan tenaga kesehatan masyarakat yang unggul ya di masyarakat. Tadi udah ada harapan dari Kak Uti, mungkin sekarang harapannya nih dari Kak Ismaya, aku mau denger. Oke Kak Ratu, dari aku sendiri harapan buat Sobat Sekut semuanya nih, harapan aku adalah semoga Sobat Sekut yang maba-maba nih nyaman dan enjoy sama betah-betah gitu belajar di Kesmas UPN Veteran Jakarta ini. Karena sebenarnya Sobat Sekut semua itu nggak perlu takut, nggak perlu banyak pikiran kayak takut kayak gini nanti di kuliah, karena sebenarnya lingkungan di UPN Veteran Jakarta terutama di Kesmasnya itu tuh nyaman dan sebenarnya mendukung banget untuk kita berkembang, untuk kita belajar, karena dari teman-temannya, kakak tingkatnya, bahkan sampai dosennya itu semuanya enak untuk diajak tukar pikiran dan diskusi. Jadi Sobat Sekut semuanya jangan ada yang khawatir, takut gimana gitu nantinya. Enjoy aja selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang udah kita
udah kita pelajari, yang udah dikasih sama dosen-dosen itu akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan harapan aku khusus umumnya untuk Kesmas itu adalah supaya nggak cuma selama kita kuliah aja kita bisa menyampaikan pesan-pesan kesehatan, tapi juga setelah kita lulus nanti, udah jadi lulusan Kesmas nih Kak ceritanya. Semoga pesan-pesan kesehatan itu selalu kita bawa dan dapat kita implementasikan selama-lamanya, selama kita hidup lah intinya gitu Kak. Wih, kata Kak Ismaya juga semoga enjoy ya, karena mulai dari temennya asik-asik ya, mulai dari kakak tingkatnya juga asik-asik gitu kan. Kalau misalkan sobat-sobat semua nih mau tanya materi di semester berikutnya bisa tanya aja nih Kating, pasti Katingnya tuh welcome, pasti Katingnya tuh open banget gitu ya. Dosennya juga ya masih pada muda, masih pada semangat gitu kan untuk ngajarnya. Dan juga semoga ilmu-ilmu yang kita dapetin tuh bakal diterapin di masyarakat luas gitu ya. Makasih banyak ya Kak Uti dan Kak Ismaya sharing-sharing pengalaman kuliahnya, jujur seru banget gak sih? Sebenarnya gue aja gak mau udahan ini ngobrol ini ya, kayak masih ada 256 pertanyaan lagi sebenarnya, enggak deh. Bakalan ini banget ya, ada sampai part berapa kali ya kalau segitu pertanyaannya. Pokoknya tapi sayang nih ya, obrolan kita tuh harus berakhir nih sampai di sini. Tapi gue mau ngasih info penting nih di sini. Jadi Kesmas UPN-VJ pada tahun ini tuh berulang tahun yang ke-19 nih. Nah, pada tahun ini tema Disnatalis Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta adalah anemogram nih, atau Annual Commemoration of Anniversary of Public Health Study Program. Nah, pokoknya sobat suku semua tuh kepoin aja deh Instagramnya di @disnatkesmas.upnvj, karena bakal ada banyak banget ya rangkaian acaranya gitu yang bisa sobat suku ikutin. Salah satunya gue sebutin aja kali ya, ada webinar internasional, kayak keren banget ya sih, bermanfaat banget kan untuk kedepannya. Pokoknya kepoin aja deh Instagramnya Disnat. Makasih banyak juga nih kepada sobat suku semua yang selalu setia dengerin HMKM Podcast. Nah, kalau misalkan sobat suku semua punya saran, kritik, atau misalkan saran tema kali ya, kayak misalkan Kak, kayaknya tema podcast selanjutnya tuh horor kali ya, lebih seru, lebih menantang kali ya, boleh banget nih. Langsung aja DM ke Instagram @HMKMUPNVJ. Nah, kami pamit undur diri, sampai jumpa di HMKM Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semuanya, sampai ketemu lagi Sobat Sekut. Dadah Sobat Suku, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya.